Tiba-tiba ponakan bilang, kok kamu ikut ke sini? Kamu dari mana? Sementara kita kan ini nyapa siapa gitu. Cuman di antara baju putihnya itu sudah penuh dengan darah. Oh, gitu. Iya. Kemungkinan di situ pas dadanya itu ada bekas luka tembak. Ada komunikasi dengan makhluk atau dengan sosok yang tadi kita perhatikan, tepatnya turun dari Istana Bung Karno, terus ikut kita, tapi kita tidak nyadari. Tapi begitu sadar itu juga diingatkan oleh si Mrs. Sweety ya, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sampurasun. Saya Ki Gendring dan tim penelusuran jejak luhur. Kita akan wawancara dengan kawan-kawan kita yang mempunyai pengalaman dari sisi hal gaib. Kawan kita ini ada pesan dari sosok gaib, tepatnya di Istana Bung Karno yang diletaknya di puncak. Memang teman-teman, Bung Karno itu adalah sosok kontroversi ya. Beliau adalah seorang proklamator, terus seorang pejuang juga. Dan sampai sekarang itu banyak cerita-cerita terkait beliau. Ada yang bilang beliau masih hidup, ada yang bilang beliau udah meninggal, ada yang bilang makam beliau di Blitar kosong, dan lain-lain teman-teman ya. Jadi itu kontroversi ya, banyak versi-versi yang kita juga nggak tahu kebenarannya. Pertama itu, kedua terkait harta-harta Bung Karno. Harta Bung Karno banyak tersebar di mana-mana. Ada yang tertanam, ada yang di luar negeri, dan lain-lain. Banyak sekali kisah-kisah tentang beliau. Nah, kali ini saya dan teman-teman, mungkin ini ya, Ki Juna ini punya pengalaman sendiri terkait di Istana Bung Karno yang letaknya di puncak. Beliau ditemui oleh seorang sosok gaib berkebangsaan Belanda, dan tubuhnya itu penuh ini ya teman-teman, penuh darah. Sepertinya ada luka tembak di dada. Jadi sosok tersebut memberikan pesan-pesan. Isi pesan-pesannya tersebut nanti bisa Ki Juna sendiri yang menceritakan apa isi pesannya itu dan seperti apa. Baik, Ki Juna, bisa tolong ceritakan dari awalnya ke sana, tujuannya apa, terus hingga bertemu dengan sosok tersebut. Oke, terima kasih. Sebelumnya sapa dulu ini teman-teman penelusuran jejak luhur. Oh iya, selamat malam semuanya. Saya Ki Juna. Malam. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan rekan-rekan semua. Semoga pengalaman ini ada manfaat, karena memang sih pesan ini pun ditujukan untuk kita semua. Pada saat pagi hari saya kedatangan ponakan. Nah, ya, mereka itu
tujuannya sih nggak lain ingin jogging di sekitar jungle. Oh, Iya. ada jungle. Dia bersama seorang teman, 2, dan satu lagi teman gaibnya. Iya. Jadi teman Ki Juna punya teman gaib. Teman dari ponakan. Oh gitu. Iya. Oke, lanjut. Sepulang dari jogging, tiba-tiba entah kenapa mereka ada inisiatif untuk pergi ke daerah puncak. Itu juga niatnya sih, pertama ada keinginan buat konten mereka satu, yang kedua juga ingin sedikit tahu sekitar Gunung Mas. Oh iya, Ya. Ya, kebetulan kan ponakan juga insya Allah bisa langsung komunikasi dengan makhluk-makhluk itu. Ya. Singkatnya, jam 10 kita berangkat, jam 10 pagi berangkat menggunakan 2 motor, karena kebetulan mereka tidak bawa surat-surat, jadi kita ngambil jalan pintas ke belakang, masuk dari Tajur, terus keluar itu ada di daerah Arab, Kampung Arab. Kampung Arab tuh Gadok ya? Udah Cisarua Pasar lewat lagi. lewat lagi. Oh Iya, itu jalan pintas untuk motor. Karena kita punya niat, awalnya ada niat memang untuk cari konten berhubungan dengan alam, di luar alam kita. Kebetulan secara tidak sengaja, entah kenapa, begitu melewati riung gunung itu, di atasnya itu kebetulan istana kepresidenan Bung Karno. ya. Ada di situ, ada sebenarnya sih kita sempat berhenti sejenak hanya untuk melihat keadaan gitu. Siapa tahu ada kesempatan untuk bisa masuk atau gimana, ada celah untuk bicara atau gimana. Tapi karena tertutup, kita hanya memandang dari luar. Setelah itu kan dirasa nggak memungkinkan untuk cari konten, akhirnya kita jalan. Gitu. Terus Jalan ini lagi. Ki Juna itu kesana itu apakah ada ikut andil dorongan dari goib gitu? Enggak sih, saya nggak tahu kenapa. Karena awal cerita kesana itu, awal cerita niat mereka itu ke Bogor tidak lain hanya untuk jogging. Oh gitu. Iya. Oke, lanjut. Setelah berapa saat dari situ, kita melanjutkan perjalanan lagi ke bagian atas, itu untuk bikin konten fun mereka, bagi mereka mencari konten di antara pohon-pohon teh. Tapi begitu sampai lokasi teh, tiba-tiba ponakan bilang, kok kamu ikut ke sini? Kamu dari mana? Sementara kita kan ini nyapa siapa gitu. Gitu. Tapi yang disapa itu seolah-olah diam. Kita taunya diam karena lama sekali ponakan saya itu mandang ke arah sosok itu, dan nggak banyak ini, hanya mendengar, tidak ada komunikasi, cuma diam untuk beberapa saat. Gitu. Sosok itu apa tuh? Sosok itu karena kita hanya bisa menelusuri menggunakan hati, energi dari dalam, itu seorang tentara Belanda zaman dulu. Oh gitu. Iya, diketahui pasukan tentara zaman Belanda memang mukanya juga muka orang Belanda, rambutnya agak merah seperti itu. Dari seragamnya memang yang dia kenakan seragam putih, lengan pendek, dan celana panjang putih. Di sininya ada sebuah pistol, gitu, mengenakan sepatu hitam.
Cuman di antara baju putihnya itu sudah penuh dengan darah. Oh, gitu. Iya. Kemungkinan di situ pas dadanya itu ada bekas luka tembak. Di situ untuk beberapa lama Diam ya. kita diam saja apa yang dilakukan, karena kita ngerasa ini ponakan sedang komunikasi gitu. Akhirnya setelah sekian lama barulah Ada komunikasi ya. bicara. Kalau barusan telah ada komunikasi dengan makhluk atau dengan sosok yang tadi kita perhatikan, tepatnya turun dari Istana Bung Karno, terus ikut kita, tapi kita tidak nyadari. Tapi begitu sadar, itu juga diingatkan oleh si Mrs. kita namakan si Mrs. Smile. Sweetie ya, serius. Ya kita panggil si Mrs. Sweetie itu. Mrs. Sweetie kalau kita ada yang mengikuti. Mrs. Sweetie itu adalah sosok yang kasat mata, yang kebetulan teman akrab salah satu ponakan. Gitu. Ya. Gimana Ki? Ini kita beralih ke Kisawo ya. Kisawo. Gimana Ki? Dari cerita Ki Juna tadi, udah bisa menangkap belum? Apa itu sosok yang ditemui itu? Jadi ketika tadi Ki Juna berbicara gitu Ki, kita menggambarkan situasi Ki Juna itu berada di sana. Kita lihat dimensinya, pukulnya, sama ininya. Ternyata pas kita lihat itu benar ya. Jadi ada informasi diberikan, maksudnya di apa ya, dititip mungkin ya. Ya harus disampaikan. Pesan ya. Pesan yang dapat di Ki Juna. Gitu. Pesan yang harus disampaikan ke banyak orang gitu ya. Seperti itulah. Lanjut Ki, isi pesannya bagaimana? Isi pesan bagaimana Ki Juna? Kebetulan isi pesannya itu berbentuk dalam bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Iya. Penonton tidak ngerti apa yang dimaksudkan si pesan dari sosok tersebut. Akhirnya, untuk mempermudah isi pesan yang disampaikan, ponakan itu meminta tolong ke si Sweetie itu untuk menerjemahkan apa isi dari yang sosok tadi disampaikan. Gitu. Ternyata isi pesannya itu tidak banyak, hanya 3 poin gitu. Dan itu kayaknya udah mencakup, kalau dilihat sih berhubungan dengan keadaan negara kita saat ini gitu. Boleh diceritakan Ki ininya, pesan-pesannya? Kalau yang pertama sih, satu, dia meminta agar kita tetap akur, jangan sampai pecah belah. Itu yang poin pertama. Itu berhubungan dengan ini ya, apa namanya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Mungkin Iya benar. Kemudian poin keduanya masih berhubungan dengan poin ke-1, agar kita itu harus saling mendukung satu sama lain. Saya juga nggak tahu nih maksud dari mendukung satu sama lain gitu. Termasuk mungkin ketika satu tujuan dikemukakan, yang lain ikut saling mendukung mungkin, tidak saling menjatuhkan. Kalau itu mungkin demi kebaikan bersama kali ya. Iya. Lanjut yang ketiga apa Ki? Kalau untuk ketiga itu, ini justru berkaitan dengan yang 2 poin tersebut, antara 1 dan 2. Yaitu dia menyampaikan bahwa ingat perjuangan para pahlawan, kata dia itu. Mereka rela mati demi negara, itu aja. Jadi kalau melihat dari pesan terakhir itu, 1 dan 2 itu berarti pesannya untuk kita semua sebagai warga negara. Betul sekali. Tapi yang saya nggak mengerti, kenapa pesan itu disampaikan baru-baru ini. Ini karena kejadiannya itu belum lama.
Kejadian itu baru kemarin sekitar bulan-bulan Maret itu 2021. Baru ya, belum kemarin ya. Ini nggak tahu ya, analisa nanti Kisah tolong dikoreksi. Mungkin sosok itu sudah menunggu seseorang yang bisa diajak berkomunikasi atau sosok itu menyampaikan sesuatu pesan yang bisa ditangkap oleh manusia gitu. Sebenarnya mungkin gitu ya. Iya. Udah nunggu lama dia, pas kesempatan ada orang yang bisa menerawang istilahnya, mata batinnya udah terbuka sehingga dia temui, dia menyampaikan sesuatu. Mungkin gitu kayak coba. Kalau menurut saya karena melihat dari mimik muka si sosok itu, setelah menyampaikannya dia merasa tersenyumnya juga tersenyum kayak apa ya, senang gitu sudah itu. Iya. Setelah itu dia berbalik dan udah nggak bisa di ini lagi, nggak bisa walaupun kita coba terawang kayak seolah-olah di sana itu ada kayak protek gitu, kayak protek yang nggak bisa ditembus dari luar gitu. Iya, mungkin gitu juga ya. Nah, soalnya dari kesimpulan ketiga poin itu dia juga sampaikan inti dari ketiga pesan itu. Jika seperti itu terus semuanya terjadi, nanti lama-lama akan terpecah belah. Yang tadinya satu menjadi terpecah-pecah. Itu poin-poin terakhir yang dia garis bawahi. Betul. Kemudian setelah itu ya itu dia tersenyum, berbalik, terus menghilang. Ya mungkin dia udah merasa lega ya, udah menyampaikan pesannya dan dia merasa lega bahwa pesannya udah tersampaikan. Jadi apa yang disampaikan dia itu ketika orang yang terpilih mungkin ya, yang ada di situ orang terpilih dititipkan pesan, tolong disampaikan untuk semuanya. Mungkin Ki Juna yang dapatnya untuk Ki Juna, mungkin yang lain tidak bisa seperti itu gitu. Di sini lewat ponakan itu. Ya, gitu. Jadi ketika proses itu kan orang lain juga kita kan nggak tahu. Orang lain yang di sana kan banyak juga yang bisa juga kan. Tapi mungkin ke ponakan tersebut sama Ki Junanya sampaikan, ketika sampai pesampaian itu dia udah diucapkan semua ya dia pamit gitu. Ya, betul. Jadi kayak kita mah lega gitu. Oh udah unek-unek nih, lega gitu, udah balik. Itu teman-teman, bahwa isi pesan dari sosok Belanda tersebut adalah yang pertama, kita harus saling akur. Kedua, kita saling mendukung, harus saling mendukung satu sama lain. Nggak boleh berantem, nggak boleh saling sikut lah apa gitu ya. Yang ketiga, kita harus ingat perjuangan dia. Selalu ingat perjuangan para pahlawan kita terdahulu yang rela mati ya. Ya, yang rela mati untuk membela negara. Jadi kalau saya sibukkan dengan keadaan saat ini, ya mungkin pesan ini turun karena keadaan saat ini tidak seperti pesan tersebut. Itu teman-teman ya. Jadi mungkin ya kita ini aja lah, anggaplah sebuah negara itu adalah sebuah keluarga. Di dalam keluarga itu kalau kita tidak bersatu, maka kita akan bercerai-berai. Itu teman-teman. Jadi sepenurusan kita juga tuh banyak pesan-pesan seperti itu yang muncul. Harus bersatu, jangan bercerai-berai. Itu teman-teman ya. Mungkin udah cukup ya yang disampaikan. Cukup gitu yang hanya disampaikan. Karena kita juga ketika ingin mencoba bisa mengkonfirmasi informasi lebih lanjut, ternyata setelah dicoba di Kerawang seolah-olah di situ ada benteng, mereka kayak menutup kembali gitu. Nah, Sudah tidak bisa dihubungi lagi.
Oke. Baik teman-teman, saya rasa cukup episode kali ini. Saya sudah menyampaikan dan teman-teman semua silakan menyimpulkan. Saya ingatkan kembali teman-teman ya, untuk yang belum subscribe, klik tombol subscribe di kanan bawah dan jangan lupa klik loncengnya. Dan bagi teman-teman yang udah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua diberi keselamatan, diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT. Dan tetap tonton terus video-video kami penelusuran jejak luhur agar tidak ketinggalan informasi sejarah. Demikian teman-teman, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.